Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik pemrograman prosedural dan teknik pemrograman dengan teknik OOP atau Oriented Object Programming. Untuk penjelasan dari kedua teknik tersebut, teman-teman bisa membacanya nanti di slide yang sudah saya sertakan di deskripsi ataupun materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan. Oke, baik, kita langsung saja untuk memulainya. Kita menggunakan di sini Visual Studio 2019 dan kalian teman-teman juga bisa menggunakan di Visual Studio berapapun, yang penting ada bahasa pemrograman C#-nya. Oke. Saya bikin create a new project, kemudian saya pilih C#, kemudian pilih Windows, kemudian pilih desktop. Nah, di sini teman-teman bisa pilih Windows Form app dalam kurung .NET Framework. Kemudian teman-teman klik next untuk melanjutkan. Kemudian di sini ada project name, ya. Saya beri nama dia misalkan OOP latihan. Kemudian di sini ada location-nya, kita biarkan saja dia di default, ya. Kemudian di sini silahkan pilih Net Framework yang teman-teman punya, ya. Saya di sini menggunakan Net Framework 472. Kemudian di create, maka teman-teman akan masuk dalam sebuah aplikasi Visual Studio 2019. Untuk Visual Studio yang mungkin di bawah 2013 itu agak berbeda, ya. Nah, teman-teman menyesuaikan saja, silahkan cari tutorialnya di YouTube ataupun di Google bagaimana membuat project C# atau yang sejenisnya. Selanjutnya kita akan buat sebuah perumpamaan, teman-teman, ya. Kita akan panggil di sini di bagian toolbox. Oke, kita akan buat satu tombol. Tombol ini bisa diklik nantinya, kemudian ada satu text box. Nanti text box ini bisa diinputkan apapun, ya, baik berupa teks maupun angka. Kemudian kita bikin satu label di sini dan nanti ada satu label lagi di sini. Oke, kemudian kita mungkin di sini inputkan nilai. Kemudian di sini di button, ya. Kemudian klik button sekali, nanti di kolom di kanan ini teman-teman di jendela properties, rubah bagian teksnya, ya. Biasanya nanti nggak begini nih susunannya. Susunannya begini, teman-teman, ya. Ya, ini teman-teman bisa urutkan di alphabetical. Di sini bagian teks, rubah di sini misalkan continue atau apapun yang teman-teman mau diberikan namanya saja. Oke, kemudian di sini ada label. Label di sini saya masukkan di sana result atau hasil. Oke, kemudian teman-teman di formnya ini bisa kita ganti namanya, misalkan contoh prosedural ini. Nah, ini yang pertama kita akan kerjakan dulu tentang prosedural, yang dimana ini ketika kita menginputkan sebuah nilai, kemudian nanti kita klik continue, maka nanti di sini keluar resultnya. Resultnya ini berupa grade, ya, teman-teman, ya. Misalkan saya inputkan nilai 80, nanti keluar grade misalkan amin. Misalkan 50 itu di grade D dan lain sebagainya. Setelah teman-teman mendesain, teman-teman harus melakukan organisasi untuk nama-nama sebuah objek yang ada di kontrol ini, ya. Yang pertama di sini ada, saya klik dulu sekali, ya. Di sini ada text box, kita rubah dia menjadi di bagian names-nya ini t_nama. Nah, di sini sebenarnya nilai pemberian name di sini tergantung dari gaya kalian, ya. Kalian mau beri nama apa saja asal ingat itu tidak jadi masalah. Kemudian di tombol misalkan saya beri nama dia B apapun, ya, atau di sini saya tidak rubah.
Kemudian di result saya ganti dia menjadi T result ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke view codes-nya atau di bagian back-end-nya. Ini bagian front-end-nya kita sudah mendesain sederhana seperti ini, dan kemudian nanti di bagian back-end-nya itu seperti apa. Nah, teman-teman, langsung saja kita buat yang namanya itu adalah tombol ini ya. Ini double klik, karena apa? Karena nanti event-nya atau fungsinya ketika nanti misalkan ada nilai yang sudah diinputkan, pengecekannya kan ada di tombol, maka di tombol inilah nanti yang kita beri dia event. Ada yang nama eventnya private void button 1 underscore click. Cara membaca event ini adalah ada sebuah kontrol atau objek ya, namanya button 1, dan akan bekerja ketika tombolnya diklik atau objeknya diklik, dan ada kurung kawal yang lengkap seperti ini. Nah, biar kita bisa menghandle supaya inputannya tidak kosong, maka teman-teman bisa pakai if ya. If t nilai titik text sama dengan kosong, maka dilakukan apa? Kalau tidak kosong atau langsung di else saja, sebenarnya bisa pakai else if, tapi biar lebih cepat kita gunakan else saja. Seperti ini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa gunakan sebuah sintak yang dibawa oleh C# di Visual Studio Code ini, Visual Studio ME6 ya, Box titik show. Oke. Yang pertama itu kita buat titlesnya, misalkan peringatan, kemudian di koma, kemudian isinya, misalkan kolom nilai harus diisi seperti ini ya, kemudian koma lagi. Teman-teman bisa pakai seperti ini. Nah, ini dia. Ada buttonnya, jadi ada buttonnya ini titik oke. Kalau mau pakai icon bisa juga, nggak salah. Kalau untuk sesuatu yang dilarang, biasanya nanti di sini ini ya, pilih yang ini teman-teman. Kemudian nanti ketika sudah timbul pesannya, kita harus fokuskan dia ke nilai titik fokus. Jadi kursornya nanti akan mengarahkan dirinya ke sebuah kontrol yang bernama nilai. Kita akan coba teman-teman. Kita start. Oke, misalkan saya nggak isi nih teman-teman. Nah, ini ada peringatan teman-teman ya. Oh, ini terbalik. Nanti kemudian setelah di oke, maka kursornya akan kembali ke sini. Penting ya, supaya nanti orang yang punya aplikasi kita nggak bingung gitu, kok yang mana yang kosong gitu, saking banyaknya malah nggak diarahkan. Kita harus arahkan teman-teman ya. Nah, kalau sudah, ini adalah teknik prosedural teman-teman, yang dimana code-nya itu disimpan di sebuah form itu sendiri atau di page itu sendiri. Nah, ini biasanya lebih banyak kerjanya teman-teman dibandingkan dengan nanti yang OOPE ya. Gak apa-apa, kita akan buat saja. Jadi seperti ini. Saya langsung skip video dan saya akan langsung jabarkan code-nya seperti apa. Yang pertama saya bikin var nilai convert to int 32, kemudian dalam kurung nilai titik text ya. Jadi di mana nanti ada nilai yang berupa angka itu harus di-convert dulu. Di mana tempat nilai kita di sini kan. Nah, ini namanya apa? Nah, gitu kan. Kemudian kita pakai sebuah pengecekan atau if statement, ya if nilai lebih dari 80, maka hasilnya A. Ini harus diurutkan, jangan bolak-balik ya teman-teman. Memang urutannya itu memang harus dari yang lebih besar turun-turun ke bawah, seperti itu. Nah, ini prosedural. Coba kita cek. Misalkan nilainya 75, continue, nilainya B karena masuk dalam lingkupnya lebih besar 70. 75 termasuk lingkup besarnya di B ya. Kemudian kalau 76 maka masuk di B+. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, inilah code prosedural. Kekurangan dan kelebihannya apa? Kekurangan dan kelebihannya adalah, kelebihannya
itu nanti kita bisa tidak capek mikir, itu yang pertama. Yang kedua, tidak repot dalam menggunakan sebuah variabel yang harus di mana, di situ, di sini, dan di mana-mana. Nggak ribet ya artinya. Tetapi kekurangannya nanti kalau kita mau memakai code ini di form lain ya, atau kita memakai fungsi ini di form lain, itu akan menjadi ribet copy paste. Tentunya pakai teknik copy paste, dan itu sedikit tricky ya, atau bermasalah. Ya kalau cuma dipakai sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau dipakai berkali-kali di form yang berbeda itu akan jadi repot. Nah, supaya nggak repot itu harusnya ada di materi atau di teknik pengodingan yang ada di OOP, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah kita belajar tentang atau praktek tentang contoh prosedural, sekarang kita masuk di contoh di OOP-nya teman-teman. Kita harus butuh form baru. Ya. Ini di klik kanan, kemudian add, kemudian new item. Pilih Windows Form. Nah, di sini pilih form ya. Ini boleh diganti atau di apapun ya. Saya langsung saja di form 2.cs, kemudian kalau sudah ditekan add. Oke. Nah, teman-teman biar nggak repot karena desain kita sama, kita copy saja. Ini di blok semua dan di klik kanan di copy. Kemudian masuk di form yang baru, kemudian di paste. Otomatis nanti ya penamaannya sudah ikut sama teman-teman ya. Seperti ini, tag nilai juga ikut jadi tag nilai. Buttonnya juga sama dan resolute-nya juga sama. Saya rubah nama formnya, saya klik formnya, pastikan saya mengklik formnya. Saya ganti namanya menjadi contoh OOP. Kemudian kita masuk, karena ini OOP teman-teman ya, kita mungkin pakai code yang di sininya saja dulu ya. Ini di form 1 kan ada nih if-nya ya. Kita masih butuh if-nya tapi tidak dalam else ya teman-teman. Copy saja. Oke, nah ini else-nya kita kosongkan. Tetap ininya kita butuh ya supaya mengecekkan secara prosedural atau teknik code intinya supaya enggak ngecek sesuatu yang kosong. Nanti yang di sini kita pakai prosedural, kita butuh yang namanya class atau di dalam sini tuh namanya CS. Dalam tekniknya di C# sudah punya program .cs, tapi kalau kita mau bikin baru silahkan. Nah, supaya kita nggak repot, kita bikin namanya hal yang baru teman-teman ya. Pastikan Anda sudah masuk di program .cs ya. Kemudian teman-teman masuk atau buat sebuah public class. Di sini kan ada static class, nanti ada public class. Kita buat di dalam area namespace-nya OOP latihan. Kita buat di sini public class mahasiswa. Untuk penamaan teman-teman boleh pakai apa saja. Tapi karena ini menyangkut nilai, saya pakai tentang penamaan kelas yang lebih mendekati lah ya. Kemudian teman-teman kita buat yang namanya sebuah variabel global ya. Saya pakai yang namanya itu public int. Namanya di sini adalah nilai atau apapun teman-teman mau pakai apa aja. Kemudian get set seperti ini. Pengertian get set saya akan jelaskan setelah ini. Public string grade ya. Kemudian get set. Apa pengertian get dan set? Jadi variabel ini bisa diisi nilai dan memberikan nilai kalau kita pakai get set dan set. Kalau kita pakai set saja, nilainya hanya diisi saja, tidak bisa dikembalikan. Nah, kalau sudah, kita bikin public void teman-teman. Simpelnya seperti ini, public void, kita kasih nama dia tampilkan grade. Ini jangan ada spasi dalam kurung seperti ini, dan kita pakai ini. Nah, di dalam public void inilah kita bikin if-nya teman-teman, ataupun bikin apapun yang mau kita algoritmakan. Nah, karena di dalam ini kita mau pakai if yang sudah kita buat di prosedural tadi, kita tinggal pakai saja nih, atau kita tinggal copy paste saja. Copy paste saja, kita paste dia di sini teman-teman, sorry, di program.cs paste. Nah, setelah itu kan di sini ada yang cacing merah teman-teman ya, ini kita ganti dia dengan
nilai, ganti dia dengan grade. Caranya tinggal di blok saja seperti ini teman-teman, kemudian di Ctrl H, kita ganti T-result titik tes dengan titik T-nya besar ya, dengan grid, kemudian kita replace all. Nah, maka secara cepat gridnya atau yang cacing merah tadi terganti. Jadi kita ngecek nilai teman-teman, nilai kan yang ini teman-teman. Nah, nanti kalau lebih dari 80 maka grade-nya diisi A. Nah, ini grade-nya diisi A. Oke, kalau sudah teman-teman kita save ya, dan kita akan kembali ke form 2. Kemudian klik kanan di form 2, view code ya. Nah, maka kita akan masuk di sini teman-teman. Kita harus bikin private void baru teman-teman ya. Private void check grade. Seperti ini saja. Dan kemudian dalam kurung kawal seperti ini. Nah, kita bikin dia variabel yang sudah kita buat di sini. Nah, ini dia teman-teman variabel kita, public class mahasiswa. Maka di form 2 mahasiswa. Nah, ini kalau ada ya. Kalau ada di sini berarti public class yang kita buat di program.cs itu dikenali. Kalau nggak ada berarti penamaannya beda atau bahkan nggak ada. Ya, mahasiswa. Kemudian penamaannya teman-teman bisa pakai misalkan maba seperti ini sama dengan new mahasiswa seperti ini. Titik koma. Seperti itu. Jadi ada variabel public class dengan nama maba. Maba titik nilai sama dengan ya convert to int 32 t nilai teks seperti ini, kelebihan 1. Nah, kenapa kita harus bikin ini? Jadi maba titik nilai itu adalah bawaan dari program.cs ya. Jadi setelah maba titik nilai dia akan ngecek variabel yang ada di sini. Jadi ya mohon dipahami. Nah, di sini katakan maba titik. Nah, ini ada nilai, ada grade. Kita berikan dia nilai. Ya. Artinya apa? Nilai yang ada di sini ini kita isi dari form 2. Dari form 2 yang mana? Dari yang ini. Oke, kemudian kalau sudah maba titik tampilkan grade di sini. Kalau sudah diisi nilainya, ya, kalau sudah diisi nilainya yang ada di sini, kita cek dong public void yang ada di sini. Ya, cara manggilnya maba titik tampilkan grade seperti itu. Nah, kalau sudah ditampilkan grade-nya kan dihitung nih sama kelasnya nih ya atau public void-nya. Sekarang tugas kita selanjutnya adalah menampilkan hasilnya. Hasilnya di grade tadi ya. Cara menampilkannya adalah t-result titik teks sama dengan maba titik grade. Jadi simple ya, 4 baris saja. Grade. Kemudian kita taruh di sini sebuah pemanggilan void-nya check grade seperti ini. Ya, itu dia. Jadi simple ya, jadi hanya 4 baris. Ini sudah mewakilkan teknik OOP tadi. Nah, ini kita bisa jalankan. Sebelum kalian ngetesnya teman-teman, di program.cs ini bisa diganti startup formnya. Kita ganti dia ke form 2. Start. Nah, ini dia contoh OOP ya, berbeda dengan yang tadi. Misalkan 50. Nah, nilainya D 70 B plus, B min. Sama kan dengan yang tadi ya, dengan prosedural. Bedanya di mana? Kalau dari sisi code ya, tampaknya sama, tapi berbeda teman-teman. Ya, berbeda. Satunya diwakilkan yang di sini, yang versi OP, satunya langsung di formnya. Nah, jadi kalau ingin melakukan perubahan, teman-teman bisa merubahnya di program.cs-nya saja gitu ya, atau di kelasnya saja, atau di public class-nya saja.
Takutnya nanti teman-teman kalau mengcoding, ketika formnya tidak hanya satu atau function pengecekan tadi tidak hanya satu form saja, bahkan sampai 2-3 form saja, supaya seragam, nah teman-teman harus taruhnya di sini. Nah, jadi kalau ini terganti satu baris yang terganti, maka semua form nanti juga ikut terganti. Ya, ibaratnya seperti itu. Berbeda kalau nanti teman-teman pakai prosedural, ketika teman-teman copy paste di sini ya, di form lain ya, ternyata ada yang salah, maka setiap paste atau sesuatu itu teman-teman yang kopas tadi harus diganti secara bergantian. Nah, itu repot ya teman-teman. Nah, itu tidak disarankan kalau kalian bekerja sebagai tim ya. Kalau kalian kerja sendiri prosedural nggak apa-apa ya, tapi kalau kalian kerja tim biasanya OOP itu lebih digunakan. Kira-kira seperti itu. Nah, demikian teman-teman ya video singkat dari saya tentang penjelasan tentang dua teknik pemrograman OOP dan prosedural. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.